Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, saudagar Iga dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya untuk pagi hari ini kita ketemu lagi di program acara Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya, tentu di hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 ya. Hadir kembali menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan menemani Anda di acara ini. Ya, harapan kami mudah-mudahan semuanya Anda dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dan tentu untuk Anda yang mungkin masih ada di rumah ya, atau siap-siap ke kantor ini atau di tempat kerja, ya kita ingatkan hati-hati di jalan karena hari mulai tanggal 14 kemarin itu ada operasi patuh AA. Ya, jadi ini agar membawa surat-surat kendaraannya, kemudian jangkik lupa. Kalau yang memakai kendaraan roda 4, ya jangan lupa dipakai safety beltnya. Kalau pakai roda 2 apa? Ya tentu pakai helm. Kemudian coba biasa itu kalau pakai helm tidak dipasang kianonya, apanya sebelah itu. Ya pengikatnya itu ya biasa juga itu dilupa. Ya jangan sampai dilupa ya. Jadi surat-surat kendaraan jangkik lupa. Kemudian mungkin ada juga berkas-berkas yang jangan sampai Anda lupa juga. Ya, diingatkan saja. Ya, seperti biasa di acara kita obrolan pagi atau Ogi Baru Menyapa, saya tidak sendiri namun ditemani sama Bang Ilo. Bang Ilo saat ini sudah ada di studio. Di mana kini? Oh, di studio 2. Iya, tetap di studio 2 ini. Kenapa ada pos ronda di situ? Ini pos ronda menjadi background saya hari ini karena saya masih prihatin ini karena Lawson Rabbits belum buka lagi nih, belum buka sampai hari ini ya. Jadi bukan lagi pagar yang ditaruh tapi pos ronda sudah yang diangkat ke situ. Nah, ke tengah lalangnya. Ya, diangkat ke tengah jalan. Kasihan betul. Ini kan akses satu-satunya ya. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sehat, salam demokrasi, salam formasi, dan tentu salam dari Ogi Baru Menyapa ya. Salam sehat semua. Ngapena dabing ke. Dabing sekarang. Ya. Sekarang tidak lagi ya. Tak pencet. Iya, tapi ngomong-ngomong ini, kalau pos kamling itu disimpan di tengah jalan, tidak bisa mikir lewat-lewat itu. Ya, tidak bisa lewat karena ya jangan sampai lebih memperparah lagi keadaan kan. Jadi mending saling mendinginkan dulu masing-masing. Kecek yo lo di. Sambil mencari atau menunggu solusi atau mediasi dari pemerintah. Ya, yang memiliki kewenangan lah, pemangku kewenangan ya. Karena saya dengar informasi dari adik-adik yang kemarin yang ada di sana itu. Ini kan update foto terbaru ya yang ada di Palang sana itu. Rencananya Bupati sudah mau turun. Ditunggu beberapa hari, tapi masih batal. Mungkin ada kegiatan yang lain yang lebih penting sehingga belum. Tapi sudah ada info-info bahwa dia akan turun ke Lawson Rabbits seperti itu. Dia tu nak dingi kapang Bang Ilo aku kajuru-juru ki langsung talokno Irita tahu pas situasi kapan? Iya kan harus melalui koordinasi, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan dengan pihak desa setempat, termasuk juga keamanan, kemudian tokoh masyarakat yang ada di situ, termasuk Lawson Rabbits sendiri pengelolanya, Bung Adil, tentu harus dikoordinasikan bahwa ada keinginan pemerintah daerah untuk melakukan dialog. Ya, negara kita kan sangat kenal dengan
dengan musyawarah mufakatnya, ya. Bung Halil. Jadi mestinya ketika ada hal-hal yang sifatnya konflik, itu bisa diselesaikan dulu melalui dialog, melalui musyawarah mufakat. Kecuali kalau tidak ada jalan, ya mungkin ya baru ditempuh hal-hal yang disiapkan oleh negara seperti proses hukum dan sebagainya, Bung Adil. Kata tuh pura musyawarah tahu engkas itu pendapat imon rina kada coba nawani ya biasa tuh Amilo aku berani sepakat gue. Kamu pematu Monri manu bicara Monri itu. Makanya saya bilang kalau sudah ada rapat hadir semuanya yang ingin berkontribusi pikiran. Tapi mana kikiroro? Aja tapi kata tuh biasa hadir deh nanti tapi sebenarnya sudah kalau bicara. Itu asal. Ya ada juga ya seperti itu. Tapi kan jana aku metoni kero. Tapi biasa tuh nah aku pura pia cerai napa, napa mana nih kairo agak ide-ide muncul. Napa mana yang kawasan, napa mana yang tepat bicara. Biasa juga terjadi seperti itu kan. Nanti selesai baru datang yang jago-jago bicara yang jubir itu. Jadi kenapa kita selalu menyuarakan sepanjang sampai pada Lasonrai buka kembali akses, Bung Halil, karena menurut kita ini di tengah-tengah pemerintah kan menggiatkan bagaimana salah satu sumber PAD daerah itu adalah dengan pengembangan destinasi pariwisata ya. Dan kelihatannya memang meskipun dikelola oleh swasta ini, Bung Halil, tapi kan tidak tertutup kemungkinan ada kontribusi juga untuk daerah manakala sudah dibicarakan tentu dengan baik, Bung Halil ya. Yang kedua ya tentu persepsi juga untuk daerah ketika ini jalan dengan baik kan nama daerah juga ikut bahwa ternyata kita selama ini ke Goa, ke Pindrang, ke Polmas ya ternyata di Baru juga cukup banyak objek wisata, bukan hanya wisata alam tetapi juga wisata bahari juga ternyata. Bukannya di Bulukumba ada pasir putih, di Baru pun juga ada seperti itu. Ada nih Nabilang Banca itu mi kapan dibilang Obama, ini bawa melumpuh Hiranaseng kan. Perlu kita sampaikan juga bahwa Obama di Banca peringkat Obama. Jadi nanti itu ada obrolan malam jadi kita bahas-bahas terkait dengan apa yang tentunya pembahasan urgensi guys. Yang mau dibahas. Ya kalau tidak salah jadwalnya Jumat ya, Jumat malamnya, Sabtu malam dengan Minggu malam, jadi ya seperti itu. Jadi dia mau karaoke. Anda ada. Jadi karaoke itu ya Senin sampai tadi Senin malam dengan Kamis malam bisa karaoke. Itu pun juga kalau misalnya mau karaoke kan bisa jam-jam 10 ke atas kan bisa, masih bisa. Kayak Banca kalau mau karaoke kan bisa di jam-jam seperti itu. Aku Banca tuh mau karaoke jago. Namun dia udah pakai efek. Apa dia lo makel. Dia lo suruh makel apa kong kayak kena suruh makel mater lo. Nah nih bro. Gitu. Ya, jadi itu tadi kuncinya Bung Halil. Kita tetap selalu mengadvokasi. Nah, kali ini kemarin kan kita sudah meminta bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini kalau bukan bupati ya wakil bupati ya, karena sepertinya tidak cukup hanya difasilitasi oleh desa ya Bung Halil ya. Nah, sekarang juga kita menunggu ini bagaimana DPR. DPRD kita ini Bung Halil. Maksudnya harus turun juga sih sebenarnya. Fungsi DPR itu kan salah satunya adalah fungsi pengawasan, dan dia adalah wakil rakyat. Masa ada persoalan seperti itu tetapi tidak ada action di lapangan Bung Halil. Mestinya itu dipanggil lah di DPR yang lagi ini ya.
Mana suaranya di tokoh DPR masyarakat dipanggil oleh pihak Lason Rai, atau kalau memang tidak bisa dipanggil ya turun sendirilah. Perwakilan rakyat yang ada di dapil itu, Bung Alil kan. Dapil Siagir tuh Amila pernah. Dan tahu dapil berapa lagi tuh Bung Alil. Iya. Wah, bagusnya itu. Yang jelas tersendiri itu baru Sosopendri aja kan, Maluku tersendiri. Nah ini masuk wilayah Sopendri aja, Bung Alil. Oh iya, mudah-mudahan ini anggota DPR juga sudah mendengarkan. Iya, mudah-mudahan. Kan bagus juga pemberitaan itu kalau bervariasi, bukan hanya program studi bandingnya atau kunjungan ke daerah yang diberitakan. Iya. Ada juga berita yang memuat DPR turun mediasi misalnya. Iya. Antara pihak yang mengklaim misalnya katakanlah lokasi pemakaman itu antara pemilik Los Angeles dengan warga setempat, kan bagus kalau begitu, Bung Adil, ya. Iya deh. Mestinya memang seperti itu. Nah, oleh karena itu ya mudah-mudahan jangan nanti turun bupati baru bareng juga dengan bupati, waduh. Kan harus sinergi, Amilo. Iya, maksud saya mestinya kan lebih awal rakyat itu turun. Iya. Aja anak kumak kada macuek mereka nala foto kerop angken Pak Bupati, Ibu Bupati misalnya kan, seperti itu Bung Galil ya. Nah, mestinya dia lebih awal turun melakukan assessment. Kemudian mestinya DPR yang meminta eksekutif manakala memang memerlukan eksekutif untuk turun misalnya seperti itu. Setelah dia lakukan assessment turun langsung ke lapangan. Oke. Ya, sebelum dilanjut ya Amila, ini ada Bang Awi. Ya, kayak Pak Ketua. Masuk. Iya, ketua siapa ini? Iya. Oke, dan untuk Anda yang ingin komentar mungkin terkait dengan apa? Belum masuk tema di kapan ini? Belum. Iya, belum ya, masih prolognya ini. Masih awal-awal. Kita menunggu Ibu Lilis dulu ini, Bung. Ini hanya pengantar-pengantar saja. Kita ingin mengupdate apa-apa yang terjadi, isu-isu apa yang ada di baru, Bung Alil ya. Iya. Ada tadi Ibu Lilis tapi lenyap sih. Kira-kira sih. Artinya selain persoalan Lason Rai dan sebagainya, ya apa kira-kira ya yang lagi mengemuka di media sosial, tentu juga ada terkait sekolah rakyat. Ya, seperti itu. Bisa kita bahas besok terkait dengan sekolah rakyat. Iya. Ya, karena saya dengar ternyata sidrap juga tahun ini juga jalan, ya. Oh iya. Berarti ini di Sulsel ini ada beberapa kabupaten yang di tahun 2025 ini ya. Iya. Jadi untuk Anda semua jangan lupa di tap-tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan link ini dibagi-bagikan ke teman-teman atau di grup WA atau di mana saja supaya lebih banyak menonton atau mengikuti acara kita pagi ini. Ya, yang ingin berkomentar nanti boleh juga kita berkomentar baik melalui Komal, silahkan dimulti saja, kemudian kita naikkan bagi yang ingin serius untuk berkomentar terkait apa yang kita bahas pagi ini. Ya, selamat pagi untuk makan jatuh lagi asan iya pas salah. Iya pas nasa salah. Ini cocok. Ya. Ya. Jadi pagi ini kita akan bahas atau obrolkan terkait dengan putusan MK ini. Putusan MK soal putusan pemisahan pemilu. Iya. Pemisahan pemilu. Apakah banyak penilaian ini, Om Milo? Iya, banyak penilaian bahwa seperti yang dikutip ini dari Kompas, ya, Nabilan di sini Puan Maharani itu. Putusan MK itu soal pemisahan pemilu salahi Undang-Undang 1945.
Ya. Kenapa sampai begitu? Iya. Saya kira itu MK merujuk juga di undang-undang juga di. Iya. Oh, jadi tema kita hari ini terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru ya. Iya. Terkait dengan pemilu, meskipun ini adalah putusan yang berlaku secara nasional. Iya. Tapi kan memberikan juga dampak pada daerah, sehingga masyarakat kita juga perlu tahu seperti itu ya Bung Alil ya. Iya, itu dia bilang apa dampaknya kira-kira kalau di baru ini, kalau dipisah pemilu. Iya. Yang perlu dulu dijelaskan barangkali Bung Alil sama teman-teman kita, dan mungkin juga ada nanti yang ingin menanggapi atau ingin memberikan informasi. Saya pikir nanti Bu Lilis juga sebagai mantan komisioner ya. Iya. KPU di Baru tentu dia lebih memahami lah secara dalam karena terkait dengan pekerjaan yang lama dilakoni. Kalau saya tidak salah itu dua periode. Ya. Dua periode. Luar biasa itu. Jadi keputusan Mahkamah Konstitusi ini Bung Alil, nomor 135 PUU berapa itu? 12 ya, 2024 Bung Alil. Iya. Itu kan memisahkan antara pemilu tingkat nasional dan pemilu tingkat daerah Bung Alil. Jadi poinnya di sini adalah pemilu terkait dengan pemilihan presiden, DPD RI dan DPR RI itu disatukan. Satu kali pelaksanaannya pada tahun 2029. Sementara pemilu terkait dengan pemilihan anggota DPRD kabupaten, anggota DPRD provinsi, dan pemilihan bupati, wali kota dan gubernur itu dilaksanakan paling lambat 2 tahun 6 bulan setelah pemilu presiden, Bung Alil. Seperti itu. Jadi 2 kali kita melaksanakan jadi tidak serentak lagi. Dulu kan serentak Bung Alil ya. Jadi sekarang dipisahkan. Dengan tentu berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh Mahkamah dalam mengambil keputusan ini. Tapi perlu dipahami bahwa ini keputusan yang keluar setelah salah satu LSM yang bergerak di bidang demokrasi namanya Perludem. Itu melakukan Perludem, Perkumpulan Demokrasi untuk Pemilu, barangkali seperti itu. Saya sudah lupa-lupa juga, yang ada dulu selalu ngetop itu ketuanya perempuan Bung Halil ya. Itu. Nah, tentu putusan ini pro dan kontra Bung Halil. Iya. Ada yang menerima, menganggap bahwa putusan ini sudah melampaui jauh kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi, karena di negara kita ada kan pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang itu adalah DPR. Pro kontranya juga bahwa salah satu putusan tersebut mengatakan kalau untuk jabatan eksekutif tidak ada masalah, karena jabatan eksekutif itu bisa kalau selesai jabatannya misalnya 1 kali dalam 5 tahun bisa menunjuk PJ. Nah, yang menjadi persoalan di sini adalah anggota DPRD, Bung Alil. Iya. Apakah ada PJ? Diperpanjang 2 tahun 6 bulan. Bagaimana mau PJ, tidak mungkin kan? Nah, katakanlah ditambah lagi 2 tahun 6 bulan. Pasti menguntungkan buat DPRD, tetapi ada kan klausel juga di dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatakan bahwa anggota DPRD, DPR, DPR RI, DPD RI dipilih 1 kali dalam 5 tahun, Bung Alil. Berarti kontra lagi dengan itu. Nah, yang jadi persoalan kan selalu bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final on banding. Nah, kan sama dengan keputusan dulu yang paling pro dan kontra keputusan 90 kan final dan banding yang terkait dengan syarat calon wakil presiden, Bung Alil. Jadi memang Mahkamah Konstitusi ini beberapa kali membuat putusan-putusan yang terkait pemilu. Termasuk itu kan ada pernah keputusan Mahkamah Konstitusi, saya tidak tahu nomor berapa, yang terkait dengan menghapus ambang batas atau parliamentary threshold untuk calon presiden. Nah, dulu kan kita tahu itu kan 20% Bung Alil, sehingga Anies tersendat-sendat untuk maju karena tidak punya partai politik ya kan. Nah, Mahkamah Konstitusi dengan alasan demokrasi dan keadilan dan sebagainya 0.
zero. Jadi artinya memberi peluang kepada anak-anak bangsa ini yang punya kapasitas, punya kualitas untuk juga maju sebagai calon presiden, meskipun mereka tidak punya kekuatan di partai politik. Tapi ada partai-partai kecil mungkin yang mengusul, sudah ada suara 1 sampai 2, mungkin sudah bisa. Seperti itu Bung Ali. Iya. Kalau seumpama kan ini ada yang pro dan kontra ada yang setuju dengan putusan. Ada yang setuju dan. Iya. Kalau disahkan sudah berjalan ini, itu yang PLT. Apakah ada PLT nanti tuh kalau di DPR? Nah itu persoalan kan? Iya. Karena jabatan anggota DPR kita ini kan berakhir juga di 2029 ya, Bang. Iya. Jadi siapa yang mau PJ-nya di situ? Atau nama laku. Kalau PJ-nya diambil dari yang nomor 2, suaranya kemarin ya boleh. Atau laksanakan lagi pemilihan untuk 2 tahun 6 bulan. Iya dah. Anggaras ya. Tapi persoalannya kan ya biaya. Kan seperti itu. Iya. Jadi memang ini masih terjadi problem. Tapi kalau Om Milo terkait dengan itu pemisahan, kan itu serentak dulu, banyak juga memakan korban itu, Om Milo. Korban apa itu? Kalau sumpama sampai pagi nih, mulai pagi ya penyelenggara, yang penyelenggara kasihan yang khususnya di KPPS ini, mulai pagi beraktivitas sampai pagi lagi, 24 jam bahkan bisa sampai berapa jam di situ, dengan kalau serentak, tapi mungkin beda ini kalau seumpama presiden. Dulu kan pernah terjadi memang ya di pemilu tahun berapa itu banyak sekali orang meninggal, Bung Adi. Penyelenggara tingkat daerah, mungkin karena faktor usia apa dan sebagainya. Tetapi angka itu kan sampai hari ini masih misteri, Bung Adi, karena terlalu banyak. Sehingga banyak dugaan-dugaan yang liar kenapa bisa. Tapi poinnya mungkin adalah memang karena terlalu lelah di dalam bekerja. Nah sekarang kalau Pilpres nasional dikelar, Bung Adi, itu kan hanya 3 tanda gambar. 3. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat pernyataan Ketua KPU terkait dengan putusan MK yang baru ini, mereka justru senang. Karena mereka berpikir bahwa beban KPU tidak semakin berat, dan kualitas penyelenggara pemilu semakin lebih bagus. Di sisi lain masyarakat punya kesempatan yang banyak konsentrasi untuk memilih calon. Kan dulu ini ceritanya Pilpres digabung dengan DPR RI apa misalnya kayak begitu, Bung Ali. Ada euforia presiden turun ke caleg misalnya seperti itu karena paralel dengan partai. Kalau ini kan tidak paralel, jadi ada kesempatan yang besar bagi masyarakat untuk betul-betul memilih calon anggota DPR, DPD yang betul-betul sesuai dengan hasil pengamatan mereka bahwa dialah yang pantas untuk mewakili. Begitupun di daerah, Bung Ali. Iya. Oke, ini kita bacakan dulu komentar di bawah ini. Merauleng, pemilu terpisah biaya lebih mahal, Bang. Betul. Ya, kalau terpisah pasti mega biaya. Banyak biaya. Ini aja ada Haja Salwia, SPMP. Ini dari Maros ini, teman. BPD di Maros ini, Masya Allah. Oke. Selamat bergabung ini Ibu Salwia yang ada di Maros. Kemudian ada Rahman SP, ketuanya Ibu Titi Anggraini, ketua Perludem. Perludem. Iya, ketuanya Ibu Titi Anggraini. Iya. Kemudian Merolong, 2 kali logistik, 2 kali pengamanan. Jadi biayanya membengkak. Yang mendapatkan keuntungan sebenarnya di sini, Bung Alil juga adalah yang mau juga maju DPR RI ketika dia gagal, dia bisa maju jadi calon bupati atau gubernur, Bung Alil. Betul. Kalau yang kemarin kan nggak bisa, Bung. Iya. Karena serentak kan. Sekarang enak. Jadi misalnya dia maju dulu DPR RI. Tes dulu.
Tes dulu DPR. Kalau gol ya alhamdulillah. Kalau tidak masih ada sisa dana ya maju lagi calon bupati atau gubernur. Ya, ini salah satu putusan MK terkait persyaratan Wapres. Apa ini Pak Rahman? Ya tidak ada PLT tapi di PAW. Ratusin akan terjadi ketegangan plastik apa deh? Ketegangan plastik. Tingkatan beban negara, kemudian fragmentasi politik dan apa nih? Berkurangnya partisipasi pemilih akan terjadi ketegangan politik. Berulang ini. Anunya. Iya. Jadi partisipasi pemilih nih berkurang katanya. Kemudian kemudian beban negara terjadi banyak juga ini beban negara. Iya, kemudian Ical, saya setuju banyak persiapan. Maksudnya persiapan apa ini Ical? Ya banyak persiapan untuk maju kan. Oh begitu. Iya. Jadi seumpama kalau gagal di di DPR apa? Iya, kan lebih duluan DPR. Iya. Dengan Pilpres Bang Ali. Iya. Bisa maju lagi di provinsi apa di? Bisa maju di eksekutif lagi. Iya, di eksekutif juga. Bahkan bisa turun. Tadinya calon DPR RI turun jadi calon anggota DPR provinsi bukan? Iya. Iya kan bisa. Daripada di sisa gagal kampung modal misalnya dia maju kemarin anggota DPR provinsi suaranya cukup bagus. Tinggi sebenarnya suaranya tapi misalnya katakanlah dia kalah selisih sedikit. Kalau dia hitung-hitung suara saya misalnya Sulsel 2 nih untuk provinsi Sulsel. Pangkep Baru, Maros, Pare, katakanlah seperti itu Bang Lili, Sulsel 2. Wih, ternyata suara saya bagus di situ. Ada sekitar 15.000. Ini ada modal kuat saya untuk maju di provinsi. Maju di provinsi. Yana Ronaseng, Ical. Untung irekena. Napoji Ical ya, maka deh bisa maju di DPR RI. Kemudian nanti kalau gagal bisa lagi di bupati. Bisa kabupaten. Atau bisa bupati atau bisa anggota DPR provinsi bisa DPR kabupaten. Iya. Jadi angka plus minus ada plus minusnya. Minusnya ya pada kurangi doi aku makro. Ya, artinya kos mau semakin bertambah Bung Alil. Tapi juga pertambahannya kan juga tidak terlalu signifikan karena dulu kalau misalnya digabung secara serentak tentu logistiknya memang banyak. Tapi logistik itu misalnya kan hampir terbagi dua dilaksanakan lagi. Jadi biayanya lebih banyak ke penyelenggara saja sebenarnya. Biaya keamanan dan sebagainya. Kalau logistik kurang lebih sama. Iya. Ini Ical. Makan jatuh diskusi ya. Wah. Iya. Ayo Ical, ayo gabung. Siapa tahu ada yang mau gabung. Cuma aku ya Bung Alil. Jangan diperpanjang itu yang sekarang. Jangan diperpanjang 2 tahun 6 bulan. Harus dicari juga jalan keluarnya itu Bung Alil. Kasihan orang yang lama menunggu lagi nih Bung Alil kan. Mestinya dia sudah harus persiapkan diri anggota DPR kabupaten ini mau berkompetisi lagi di 2029 katakanlah seperti itu. Dia kalau 2 tahun 6 bulan ke depan berarti bertambah lagi kan boleh. Berarti 2000 berapa itu? 30 berapa? 29 31 setengah. Ya kan seperti itu. Malam betul. Iya. Sampai-sampai teman saya kemarin bilang, Pak Ilham nanti saya mau pakai kayak konsultan kok saya mau maju di daerah. Saya mau resign sekarang di salah satu bank misalnya. Dia doang bank tapi dia mau maju di legislatif. Sekalinya saya tanya bilang hati-hati dulu cepat resign ini belum jelas putusan ini. Jangan sampai bertambah 2 tahun 6 bulan waduh. Meta gitu mata aja. Si agak gaji kalau dia mau terima 2 tahun. Gitu. Pertimbangannya. Semuanya masih berjalan apalagi DPR sepertinya juga ada resisten sedikit terkait dengan itu Bung Alil ya. Mungkin karena dia tidak diuntungkan dalam hal ini. Kalau DPR Ya, ada Rahman SP. Salah satu putusan MK yang kontroversi adalah putusan soal Wapres pemilu lalu. Betul. Begitu. Iya. Ya mungkin untuk menutupi dosa-dosa masa lalunya nih Bung Alil. Sekarang banyak putusannya yang bagus kan. Termasuk putusan MK terkait dengan
parlemen ambang batas calon presiden kan boleh. Sehingga nanti ke depan itu kayak Anies Rashid Baswedan, KDM dan sebagainya itu tidak kesulitan lagi untuk maju boleh. Iya. Karena semakin muda ya. Sehingga banyak orang mengatakan banyaknya nanti calon presiden tidak semudah itu juga karena orang menjadi calon presiden kalau modalnya cuma modal. Harus Iya. Apa itu teh? Triliun. Ya, triliun boleh ya. Pasti tongkok ala. Ya tuh. Ya, ini ada merulang. Kalau keuntungan menurut saya dinamika berdemokrasi lebih beragam, Bang. Yang diuntungkan itu juga lembaga survei, Bang. Ya, yang diuntungkan katanya lembaga survei. Iya. Iya. Betul Naro Ibu Merawulang Bung Halil. Iya. Teman-teman kalau mau naik supaya jangan hanya saya berdua dengan Bung Halil yang ngomong di sini karena saya di sini kehadirannya bukan sebagai narasumber, bukan sebagai apa Bung Halil ya. Kita hanya audio obrolan ini ya memang mengawali dulu sebagai prolog saja, tapi pada prinsipnya semua yang hadir di sini semua bisa berkomentar sama ketika kita berkaraoke semua bisa berkaraoke begini Bung Halil ya. Jadi Andre Malan apapun yang pendapat kita, nah itu menurut saya dihargai di sini Bung Halil ya. Seperti itu. Ini ada affiliate store, ya. Mantap Bang. Oke. Iya. Ini yang diuntungkan ini kalau menurut kita ini kan ada ini Merawulang yang diuntungkan ada lembaga survei. Kayak yang Tommy kasih jam-jam mana? Jadi itu memang pernah dulu saya punya senior direktur saya ini Bung Halil, saya tanya. Bos bikin satu lagi 2-3 lembaga supaya kita ini lebih sama dengan LSI. LSI itu kan punya anak perusahaan misalnya katakanlah satu CPI yang dikelola oleh Adi Anggoro seperti itu ya. Karena kalau hanya satu lembaga resource terbatas sementara pemilu serentak apa yang bisa kita lakukan? Paling kita bisa menangani 1-2 daerah saja. Resource kita kan sangat terbatas. Apa dia bilang untuk apa lagi Pak Ilham? Itu sudah bukan lembaga-lembaga seperti itu sudah bukan lagi masa depan karena cuma 1 kali dalam 5 tahun. Beda dulu kan kayak pilkada itu kan berbeda-beda Bung Halil. Jadi memang pekerjaan banyak. Jadi sama yang dikatakan tadi Ibu Merawulang itu ya kerja-kerja lembaga konsultan itu memang ya boleh kata ada waktunya untuk panen itu banyak lah untuk kerja-kerja politik Bung Halil ya. Kalau sekarang 1 kali dalam 2 tahun, setelah itu 4 tahun lebih istirahat, waduh, udah bisa lagi dijadikan kehidupan Bung Halil di situ. Tapi kalau ada kesempatan begini Bang, kalau ini terbuka lagi Bung Halil minimal 2 kali kan? 2 kali. 2 kali kerja. Iya. Atau bisa itu survei juga di kan kepala desa ada serentak juga itu. Iya. 3 kali dengan kepala desa. Iya 3 kali dengan. Jadi tidak apa-apa nanti turun lagi. Jadi bukan lagi mendampingi calon presiden, calon gubernur, calon bupati, wali kota, tetapi mendampingi juga calon kepala desa. Karena ke depan ini kepala desa juga ini menurut saya pesta demokrasi yang menarik juga ini semakin hebat juga. Karena masa kerjanya panjang Bung Adel. Iya. Dengan demikian orang yang mau masuk jadi calon kepala desa ya memang dia harus siap dengan kos yang besar juga. 8 tahun ini ya 8 tahun Bung Adel. Tanah. Aja nata masalah salah ini kemati bawaan nih roh gaji yang halal-halal saja Bung Ali. Luar biasa. Ada yang halal saja. Tunggu dulu. Ada yang haram. Kan kata nasangita maka dan kehalalan kata halal. Makanya ini kan selalu dimunculkan framing player-player itu gimana nih kalau dihapuskan aja kepala desa bikin ini aja banyak korupsi dan sebagainya. Kalau saya tidak setuju dengan itu Bung Ali. Karena dari awal waktu saya ber-NGO itu saya selalu mendengung-dengungkan dengan teman-teman di NU, bahkan kita dulu waktu masih sama dengan Gus Dur almarhum mantan presiden kita itu menginginkan memang bahwa harus ada penguatan di desa Bung Halil ya. Kalau tidak kan terjadi ketimpangan, terjadi kesenjangan karena sistem pemerintahan kita pada saat itu memang masih sentralistik. Lain nabutukan daerah, lain dikirim dari Jakarta kan top down Bung Halil. Waktu sentralistik itu. Nah, sekarang kan desa sendiri yang merancang, daerah sendiri yang merencanakan apa yang ingin dia lakukan. Nah, otonomi desa itu tidak boleh karena otonomi desa itu adalah merupakan jalan untuk menghilangkan gap atau kesenjangan antara
pusat-pusat kota dengan desa, Bung Alil. Iya. Itu sebenarnya esensinya. Iya, Makanya ya perlihatkanlah Pak Desa bahwa memang maju desa setelah jadi kepala desa seperti itu. Iya, tapi ada yang juga yang aneh itu kalau di desa itu Om Yolo biasanya kan bilang ini dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Tapi biasa itu ada juga yang katanya ada oknum yang titip-titip. Titip-titip. Apa itu dititip? Titip apakah titip kegiatan kah? Iya. Itu yang bahaya juga Iya. Kan itu muncul. Iya. Jangan ada seperti itu lagi Bung Alil ya, karena kita punya kewenangan lalu misalnya menitip satu kegiatan lalu dilaksanakan, wajib dilaksanakan secara keseluruhan katakanlah oleh desa ya, karena kita punya kewenangan atau kita punya pengaruh ya siapapun itu Bung Alil. Ini kan jelas-jelas ini kayak Kejagung ini sudah menginstruksikan ke jajarannya ke bawah ke Kejari dan apa, jangan lagi lah main proyek apa dan sebagainya. Seperti itu. Kapolri juga memberikan penjelasan seperti itu Bung Alil. Jadi kalau ada yang seperti itu lalu melapor itu bahaya juga itu Bung Alil, dan pasti ditindak oleh apakah Kapolri, apakah Kejagung. Misalnya ketika ada hal-hal yang seperti itu Bung Alil ya. Tapi saya yakin insya Allah mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Karena itu tidak memberikan kesempatan bagi desa untuk berimprovisasi apa yang memang yang ingin dia lakukan sesuai dengan kondisi lokal daerahnya Bung Alil. Karena setiap desa itu kan potensinya berbeda-beda Bung Alil. Betul. Masa mau samakan di desa A, desa B? Tidak boleh, tidak bisa. Noleng harus dia memang membutuhkan pupuk air, tapi desa lainnya tidak, memang dia tidak butuhkan ke pertanian kokor. Iya. Lalu mau digunakan untuk apa? Contoh pupuk cair contoh pupuk cair. Misalnya. Contoh seperti itu. Jakama ipa seragam wih. Enggak boleh. Enggak boleh Enggak bisa apapun Bung Alil ya. Beda ketika itu memang dibutuhkan secara general, hampir semua desa membutuhkan ya itu mungkin. Tapi menurut saya jangan lagi lah melakukan itu. Biar berikan kesempatan kepada desa untuk mengelola sendiri anggarannya yang sesuai dengan kearifan lokal yang ada, sumber daya yang ada di desanya Bung Alil. Kalau di situ potensinya lebih kepada pariwisata, dorong dia untuk kembangkan sektor pariwisata. Nah, tetapi tetap harus diawasi. Tapi jangan juga lah sama dengan Jawa Barat yang pro kontra itu. Maka sih. Semua program-program desa itu secara digitalisasi. Maksudnya secara digitalisasi. Misalnya kalau dia mau kasih keluar anggaran itu digital online, misalnya katakanlah dikontrol di gubernur misalnya. Desa apa mau kasih keluar uang sekian untuk belanja apa dan sebagainya. Mungkin transparansi maksudnya, tapi menurut saya jangan juga lah seperti itu. Makanya menjadi kaku lagi nanti orang Bung Alil bekerja sama kalau kita itu bekerja dalam satu ruangan 4 CCTV dalam ruangan. Salah jepu ama kina sengi. Salah. Jadi tidak bebas berekspresi berinovasi. Ada ini Rahman SP. Ada juga itu pemilihan RT. Pemilihan RT juga secara langsung. Makanya Tony setuju juga saya itu pemilihan RT apalagi RW langsung saja. Tapi saya dengar sekarang ada yang minta pemilihan langsung, tapi justru yang punya kewenangan aja jelok bawah. Bawa nih Pak Lurai komator jelok bawah nih welori akor. Itu kan tidak demokratis juga Bung Alil. Kalau demokratis kan bagus juga, silahkan saja. Misalnya saya nih orang yang punya kewenangan nih Bung Alil. Ada 1, 2, 3 anggota saya yang mau maju. Ya kan? Supaya saya adil ya silakan dia berkompetisi saja. Ya kan begitu Bung Alil. Supaya bagus juga, supaya RW itu betul-betul atau RT ini adalah ada legitimasinya dari warga Bung Alil. Kamu jatuh kode gagal legitimasinya, lo matuk lo joka tuh lo ke corona cairi misalnya dan sebagainya. Yang kamu tuh sembako le bagi-bagi atau bansos pada di sekeluarga. Ya kan seperti itu Bung Alil. Tapi kalau secara langsung ya mungkin bisa diminimalis yang seperti itu Bung Alil. Ada ini yang kirim-kirim gift ini. Makasih banyak Sarang Hill. Ini ada teman kita ini yang masih
Atiema Poji terus maju terus Giga Radio. Oke, makasih banyak ini. Atiema Poji. Ada maraulang ini. Itu mau matam itu Bung Alil. Iya. Namu maga nak kuati itu Poji mau matang itu. Iya betul. Dega agak pagilin deh. Dega agak di. Namu aga. Namu aga kuati Poji. Iya. Namu ilengkam maga. Aku ati metu. Namu mani politik nalen apa kantong itanya na todo Bung Alil. Iya. Mudah-mudahan seperti itu nanti di dalam konteks demokrasi kita ke depan. Iya. Silakan ambil uangnya, tapi jangan pilih orangnya kalau memang kita anggap bahwa ya toh mina Poji kayak pele mato do tahu pure matu terpilih pada si antara punggawa nak buah jadi menghamba. Pada saat dia jadi tim ses dibutuhkan luar biasa, tapi setelah menang menghamba. Ini maraulang ini untuk pemerintahan desa pengawasan yang perlu di perketat Bang. Ini maraulang. Betul. Pengawasan itu perlu diperketat. Iya. Peratusin Intel TikTok. Banyak aspirasi masyarakat. Terima kasih juga Pak Ansar ini, Pak Ansar juga. Iya. Iya. Ini ada banyak aspirasi masyarakat yang tidak diketahui oleh Kades karena kebanyakan di kantor Ji. Katok kantor. Seharusnya Kades lo kege. Iya. Ini Kades ini kan sebenarnya lebih banyak di lapangan, Bung. Jangan di kantor di. Jangan di kantor aja nala ya mina lo kana ko yo bila maulu mamiraja agak atau lo mak barasanji apa ketahuan Pak Desa. Paling bagus itu kalau kumpul-kumpul petani di ladang dia datang supaya dia tahu kondisi lapangan ketika dia membuat perencanaan meskipun melalui musyawarah partisipatif tapi dia sudah punya dasar juga bahwa ini yang saya mau lakukan ini kayaknya ini. Ya memang seperti itu Bung Ali. Ini meraulang tadi yang gini. Untuk pemerintah desa pengawasan yang perlu diperketat Bang agar ADD dan dana desa tepat sasaran. Tepat sasaran. Iya. Iya, jadi peratusin. Baiknya Kades itu berinteraksi dengan masyarakat. Apa bisa dikembangkan di desa kita? Cocok Bang. Iya. Jadi ada Jumriyadi. Pemilihan imam bawang dek gaga melok tama. Wah. Itu jama-jamang itu. Iya. Modern ni kasi psikologi ko masigi Bung Alil. Tapi ang katoja de tonela isulay Bung Alil. Makuga. De na nama de cetap na ero tajuwi ero do Bung Alil. Iya. Si elo ni si de na ulah si rapi kan ero napas Tapi de mo panela isulay. Matotot sulay Bung Alil. Ero makuro kan makuro. Tapi ada juga memang nak sorong ada kedaja na lan ni jolo to here dan sebagainya. Jadi ero kasih lo masam pajang ero makuratus sumangan apa? Mangin na sedek nama kanjak lagu-lagu na. Tapi dek to gagal elok. Elok mana man taji imat tapi imaman sempaja loro mi, sempaja ngasara. Aku sempaja mangari sempaja ngisa dek gagal elok. Itu persoalan bro. Apa na lamai baca koran aku mero malle sule so dia sekatiga letun na capan. Tapi kita bersyukur sekarang kan sudah kayak kita di Baru ini ada DDI Bung Alil. Banyak anak-anak muda kita sekarang orang-orang tuanya sudah sadar ya bahwa SMP SMA dibawa sudah ke DDI. Nah yang mana nermatur Rasul lagi. Bang kami itu sedih jangan kampai imam. Ya lagi itu yang ajam di masjidnya madari seding. Kan ya kasih nelo ini lepir. Iya. Kan begitu ya. Tapi cocok. Ya pemilihan imam bawa dek. Pemilihan imam bawa dek nama roa. Pemilihan panitia masjid roa tuh bukan ya? Oh iya. Panitia pembangunan. Wah dari si salah tahu ya bukan. Magir tadi. Apa engkau doain aku bukan? Alena motor gaji nak kate. Iya kan doi masih dek nak dingi Jadi kenapa di masjid juga itu tinggi juga politik Bung Alil. Kan di situ juga banyak uang, banyak sumbangan dan sebagainya. Oleh karena itu saya pernah diskusi dengan Prof Haji siapa lagi ini Kamarudin Hasan. Pak Kamarudin Hasan maka ya sebenarnya masih Pak Ilham. Enggak salah pengelola.
Hingga mah datuk-datuk juta duit nasi gie oleh kureke hamba Allah seperti itu dari celengan, dari sumbangan. Tetapi ada di sekitar masjid meninggal orang karena tidak bisa makan. Wah, atau lemak balut-balut degaga modalan. Artinya masjid itu selain fungsinya sebagai dimensi ibadah, dia juga harus punya dimensi sosial. Tidak boleh ada orang di sekitar. Apa gunanya kita banyak kalau ada sesama Muslim kita ada yang menderita dan tidak bisa makan dan sebagainya. Nah, yang seperti itu tidak terjadi. Malah bisa dinyawan ngomongkan ke masih gie. 70 juta. 70 juta. Nah, kan ini makada. Yang itu malah kusuali nol melipat burai ya seperti itu. Kemudian ketika orang katakanlah musafir Bung Alil ya. Kan dia singgah ke masjid. Betul ya. Iya kan? Singgah di masjid. Fasilitas yang ada di masjid itu minimal minum, air minum disediakan. Iya. Engkau lalu masih gini goncing Bung Alil. Toilet na gonci itu kadang nasa toilet goncing nasa lepa mana nasa panggotan. Tidak boleh seperti itu. Iya. Maka dari Pak Om Ansar ya, Om Ansar SF ini Serangan Pajar. Intinya Kak Ilo sama Bung Alil mindset yang memilih sebagian mestinya harus cerdas tanpa harus manipulasi. Maka ada mindset Bung Alil. Pak Ansar. Oh ya memang penting itu mindset. Iya. Tidak ada mikala itu kalau mindset karena mindset itu mempengaruhi kerangka berpikir orang untuk melakukan action. Jadi kalau mindsetnya orang sudah melayani Bung Alil, itu kan sudah menjadi budaya. Apapun dia lakukan pasti dia selalu berpikir melayani. Tapi kalau mindsetnya dilayani, apalagi mantaji pejabat nih ya, apa alena melo ilayani, dia melayani, tidak terbiasa melayani. Contoh kecil menurut saya itu sehingga mindset itu penting karena itu termasuk perubahan pola pikir dan sebagainya. Aku contoh mantan juga kepala desa untuk Pansar ya, aku tompok ya, dingi Pak sukses nih sebagai pengusaha Bung Alil, sudah bisa masuk ke situ sehingga ketika dia di kepala desa dia bisa kembangkan bundesnya karena dia sudah mampu meneropong itu menangkap peluang-peluang bisnis yang ada Bung Alil. Ini peratusan Intel TikTok. Kades Nepo berani mengeluarkan biaya untuk mempromosikan wisata kampungnya. Ini sangat luar biasa. Visioner. Visioner. Jadi mengenai Nepo itu Bung Alil, saya sudah pernah ke sana. Dan saya sangat respect dan hormat kepada Pak Desa di sana, Pak Muhammad Toha ini Bung Alil. Beliau masih muda tetapi dia punya human relation sangat bagus Bung Alil. Dia layani betul saya seperti apalah gitu Bung Alil ya. Dijemput, kemudian dibawa ke lokasi objek wisata yang namanya Barutungnya Bung Alil ya. Bukan. Buju Matimboe. Buju Matimboe. Saya selalu ingat objek wisata yang ada di desa Anda itu. Saya juga sudah pernah ke sana. Dan saya bahkan ditantang ini Bung Alil, kapan lagi Kak Ilham mau datang ke sana? Kita pergi Mas Sulo doang. Mas Sulo di doang gala Bung Alil. Napi tak kabar ada di Mapada kalau pona Bung Alil. Jadi ada udang gala di situ, ada ikan sidat, masapi nasengnya ugi Bung Alil kalau malam. Tapi memang bagusnya di situ kalau musim hujan karena debit airnya sedikit agak lebih deras Bung Alil. Tapi dia sudah bangun Dia sudah bangun beberapa gazebo, ada aula-aula pertemuan di lokasi itu juga dan saya kasih beberapa masukan waktu itu terutama lahan parkir dan kalau bisa cari juga lahan untuk camping Bung Alil supaya camping ground supaya bisa paralel karena itu kan orang apalagi kalau ada sungai Bung Alil orang kan suka sekali camping ground sekali. Oni-onino itu. Oni-onino Bung Alil. Oni itu binatang kampung yang kami tuh khasnya tuh ketika itu. Iya. Seperti itu. Nah mudah-mudahan Barutungnya juga nanti akan seperti itu. Karena ada kemiripan Bung Alil ya, sama-sama air dari gunung kan. Cuma Barutung ini sedikit agak lebih panjang dibandingkan dengan yang ada di Nepo Bung Alil. Ini ada. Cuma nanya di Nepo itu Bung Alil, waditi minut tua cening. Engkau tahu makro sebenarnya. Engkau tahu makro. Itu ceni durian engkau mana kan? Iya. Nanti kita ke sana lagi Bu. Iya. Ini ada komentar dari Haja Salwia. Iya, ini Haja Salwia ini sekretaris umum DPC Apetnas Kabupaten Maros ini. Apetnas ya. Iya.
Ya mantap Pak Ketua, tapi jangki suruh ambil uangnya, kalau tidak mau Ki coblos Ki. Ya. Jangki suruh. Maksudnya mana kesini minta caleg Ya. Itu bami dia dan apa dia nanti ada Ya, apa cocok tuh robong alil apa ya perlu tolong rasakan ya robong alil. Iya nalau. Jadi rek ngeku catatan rek bunga. Tapi si sale jumlah. Ternyata nala bawa melalo mi kada mangin nalalo mi na puratomo ya kada anu na sepak keten rek enggak kok ngerasa kayak gitu. Jadi kayak sena. Angka ya saya. Jadi pada nasa yang kota tani ati mapo dia. Iya. Tani ati mapo juga. Doi mu mapo jadi. Iya. Doi mapo ji maku apapun sekarang doi mapo ji. Doi mega keluarga pun ngalir. Tapi kalau dia gado elinya mana yang keluarga elinya sahabat. Iya. Ada apalagi hoki dalam konteks demokrasi ya. Iya. Ada hoki caraka ini. Bang Ilo cocok jadi kepala desa. Wawasannya luas masalah pemerintahan. Nah, iya di. Tapi sekarang itu Bang Ilo tuh kan itu kalau di undang-undang itu kepala desa itu bisa dia dari mana saja. Biar bukan orang bisa. di situ. Iya. KTP domisili di situ bisa sebenarnya. Ini aku komentar juga kepala desa Bung Ali, mereka tuh kasih pusing. Mana karo? Iya, apakah kepala desa biasa anggota aku naso ero tanah naso sama kuku dengan kak maga. Iya. Hadapi nasero anggota ero. Oknum anuenas dan sebagainya. Iya. Saya mega tawangan naso. Pak modern itu naso tanah itu masih kampung. Tanah kodeta sih runtuh. Mak benih itu lego. Benih lego. Boleh miju pandang lele selo pare lepangi ku beru. Cara nama kero bang. Tapi ya me bapakku tanah agar batu mayo Pak desa angka kita pore tak koro di deto maro kasih anu to mero kapa. Iya. Seadanya to bang. Tapi belum lagi ketika diperiksa pada sebagainya garta-garta. Kami itu mondok deh kalau tengah benih Bung Ali lah. Pak nulir kapal ngacapurin kapal bensin kamu mau gitu. Nulir capurin bensin. Jadi buat apa tuh jantunnya kalau mentaji kepala desa sama aku tahu Pak Yoro kasih kepala desa selalu dianggap bahwa banyak penyelewengan yang di situ. Padahal tidak seperti itu juga Bung. Tidak bisa. Neitaner rumah kan juga sudah bisa kasih perintah. Jangan terlalu preteli itu kepala desa itu. Iya, neitaner kapang Bang Ilo makanya 2M. Nulai kapang kadang, weh mega duit nak weh, padahal weh kasihna. Tapi pada yang tasanya makanya mega pusing nak kasih kepala desa. Iya, kayak gini wargana, melo, iya naurus, kemudian kayak gini ku kantor weh, betul. Apalagi kok kabar pembagian, Nega mega mangangau. Mana di pendukung Engkau ni keluarga yang kata nama jaluk keluarga kan sengi kau tu hidup. Kau tajuk kepala desa tu lagi malah ni di keluarga pada DPD ni sengi tu rangnya hubungan li. Paku cara lah kau ialangi ku nasib ber. Nak ulah wa mau 15 gerat tu mah. Seperti itu Bang Ali. Iya. Ada dinamika deh. Ada dinamika. Iya. Tapi sebenarnya itu Bung Ali ya. Desa itu kalau di Jepang dulu, saya cerita di Jepang di provinsi Okuhima namanya itu di Jepang dulu. Ada kepala desa akhirnya menjadi gubernur. Iya. Lagi caranya dulu waktu dia gagas itu one village one ini kan sejarah lahirnya one village one commodity. Satu desa satu komoditas. Iya. Ketika semua desa pada saat itu menanam beras yang sama, maka dia membuat satu jenis beras yang berbeda. Diprotes lah sama gubernur, diprotes sama wali kota, tapi dia tetap jalan dengan beras yang dia bikin. Akhirnya ketika dia sukses, semua orang mau mencontoh. Wih, ternyata sukses pameran, kemudian dilakukan lagi kompetisi desa terbaik satu provinsi di situ di Jepang. Akhirnya kualitas berasnya lagi yang nomor 1. Akhirnya diundang jadi pembicara dan menjadi gubernur akhirnya. Nah, itulah yang lahir one village one commodity. Satu desa satu komoditas. Iya. Nah, jadi biasanya di gubernur sangat bisa sekali boleh. Cuma sejarahnya nak gubernur apa mula ki jolo. Iya. Nak kan nenek tetap berhasil macoy ini. Macoy. Masalahnya kok macoy pada situ tapi kan di desa situ Bung Alil. Di desa situ. Tapi biasanya tuh contoh juga desa lainnya. Contoh misalnya Bung Alil. Iya.
Nah, kalau desa lagi dibikinkan regulasi. Oh iya. Kalau tidak ada dukungan sumber daya lokal dan sebagainya, tidak perlu buat yang lain. Sehingga harga juga bisa terjamin, Bung Alil, karena tidak terjadi over produksi. Iya. Sama misalnya di desa di atas itu, Bos. Itu one village, one commodity bisa sekali itu, Bung Alil. Iya. Karena di situ sudah lama sudah terkenal sebagai punya trademark ya, punya brand sebagai desa penghasil ubi kayu. Iya. Jadi disitulah nanti bikin produk poteng, bikin produk keripik dari itu dan sebagainya, Bung Ali. Kemudian bikinkan etalase di depan jalan di situ, jalan poros, Bung. Burengga sebo 1 2 3 di situ, produk lokal hasil desa Lalak Bata, Lepaman di Pangote Mado kok Bung Ali. Ide sih masuk Bung Ali masuk sebenarnya. Mega ide nah tapi deh. Ya na ko ada ki. Tapi sebenarnya kalau Anda ikuti acara ini banyak sebenarnya ide-ide. Jadi banyak. Jadi kita ikuti acara ini ya silakan. Ada beberapa ide-ide. Khususnya itu kalau pasti. Jangan dibikin di jalan masuk ke dalam, dibikin di poros jalan, Bung Ali. Coba yang hitung itu mobil yang lewat dalam 1 hari itu, Bung Ali. Kira-kira ada berapa mobil yang lewat dalam 1 hari? Tidak mungkin tidak ada yang singgah kalau di situ ada khas. Jangan seperti yang terjadi misalnya di Pangkep itu di Mandalay, satu jenis saja produk, Bung Ali ya. Kalau kita punya brand lokal di situ apalagi bagus, saya yakin pasti orang singgah. Karena kita itu di kampung tak ada jagung, ada kacang, ada ubi kayu. Woi luar biasa. Ini saja dikelola saja ini untuk menghasilkan beberapa jenis produk ini, Bung Ali, sudah luar biasa. Kalau ada pameran pasti Lalak Belata yang mewakili baru, Bung Ali. Iya. Oke, karena Pak Cekek saja yang mungkin mendekati ini, Bung Ali. Iya, karena kan ada juga Oke, ini kita lanjut ini Amilo. Peratusin Intel TikTok. Kades Deloteng aktif di medsos untuk memperkenalkan desanya serta aktivitas kades dan warga visioner. Oke. Betul. Jadi ini berdasarkan pengamatan Intel TikTok berangkat. Iya. Walau mesir de Deloteng Agero. Desa Lompok Tengah. Lompok Tengah. Iya. Bung Arif Pabiseang dan salah satu kepala desa juga menurut saya yang cukup punya sumber daya juga ya. Iya. Ada Haji R. Magana melok jaji imam makukwe. Megana melok jaji imam makukwe nasabah engkana perhatiannya pemerintah. Iya, boleh. Ini karena insentif na Bung Alil. Iya. Ya rako imange merio lo ka tergantung kasih poleku lillahi ta'ala mi. Iya. Ya lo rapi mo pa yasang ipak do jaga boleh engka terapi guys. Oh iya. Ya tuh kok mana engka berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No sige malang kasi si cangkir-cangkir masih si cangkok-cangkok. Iya. Kalau sekarang kan ada dianggarkan Bung Alil untuk Parewa Masigi ada. Iya. Sudah mulai agak bagus. Meskipun kalau menurut saya masih perlu dinaikkan supaya lebih ada motivasi lagi Bung Alil ya. Maraulang. Iya, engkana kapang insentifna imange. Aye, engkana. Tapi mudah-mudahan engkau tuh apa tuh Om Ilo tidak menganggarkan insentif imaku masigi engkau apa kasih? Iya. Mana engkau? Tapi kamu kedai engkana nasa poleano pemerintah? Nama pemula guru pengupala itu. Oh, leto enggak? Oh iya. Aja nama kedaking kana poleku pemerintah. Apa engkau celengan nama sigi Bung Ali? Iya. Oh iya. Anggaplah itu sebagai tambahan insentif. Iya. Bung Alil seperti itu. Janganlah. Iya. Sejahterakan. Apalagi nak kau ulang-ulang kapan terima insentif 1 kali per 3 bulan mungkin? Kayaknya. Engkau ni apa gora? Iya, ambo. Kaki. Elo imah hoya. Apalagi sama si hoya dari sudah kuber lo si hoya mah tu selalu nama sedih hoya lo si hoya. Oh lo sih. Elo sih Bung. Berarti makan jaka sarona rupa hoya Bung. Ada MX Rambo. Entah kenapa kepikiran mau jadi kepala desa. Iya. Kalau Anda sukses jadi kepala desa 1 periode saja, saya yakin Anda menjadi anggota DPR. Iya. Sukses saja. Iya. Tidak usahlah sebenarnya menjadi kepala desa kalau kita sudah terpilih, Bung Alil. Untuk terpilih berikutnya tidak perlu menggunakan uang sepanjang kita berhasil. Ya, ada kan contoh beberapa daerah di Jawa itu, Bung Alil. Dia tidak mau menjadi kepala desa, tapi
rakyatnya mendorong mereka untuk tetap maju dan tidak ada yang mau maju sepanjang dia ada. Kenapa? Karena memang dirasakan manfaatnya Bung Alil. Yang tadinya masyarakat itu tidak dikelola dengan baik sumber dayanya yang ada, akhirnya terkelola. Yang anaknya tadi hanya SMP bisa disekolahkan secara gratis, misalnya di SMA sampai di perguruan tinggi dibiayai oleh desa. Kenapa? Karena penghasilan desa itu dari BUMDesnya memang mampu Bung Alil. Dan itu keberhasilan kepala desa. Ada kan yang begitu. Anggaplah yang selalu didiskusikan itu kayak desa Ponggok itu yang menghasilkan miliaran itu Bung Alil. Betul. Itu seperti itu Bung Alil. Iya. Iya, ini Haji R. Tidak sama dulu imam hanya pengabdian semata. Sekarang banyak sudah yang mau. Oh iya. Iya. Ya, dan untuk Anda yang ingin komentar silakan. Iya, ajana ya apa nak ramalangi Bung Alil na mega imam-imam malolo. Iya di. Ya, mestinya juga sekarang ini sudah terjadi reformasi, transformasi dari adik-adik kita di masjid, orang-orang tua kita itu mengerti mereka juga bahwa sekarang ini mega nih tahu manu makanja tajwidna makanjaan dan sebagainya lain seperti itu. Jadi harus ada pengertian kedua generasi ini juga Bung Alil, supaya terjadi sustainability, keberlanjutan. Iya, ini Ibu Yoska ya namanya. Langsung boleh masih ka Papuang. Yang engkato anuna insentifnya boleh masih engkato dek kagak kasih. Iya. Ibu Lilis, bagaimana ini plannya civil society Bang Ilo? Jangan naik dulu mau kak dulu jadi penikmat. Wah. Lepas aja menikmat, kenapa idenya yang dibahas ini hari? Iya, itu kontroversi aneh, putusan MK. Iya. Jadi ini, kalau apa? Ya, Ibu Yos ini 3 bulan sekali pada RT RW. Oh, kasih ya. Iya. 3 bulan sekali. Kalau kemang masuk lesi buku ya tu terlalu keman mata yang Muhammad Rasulullah. Capu ni ngingi apa selesai apa gaji tama. Dia nama dia cerita juga. Lo ni kasih lesi si buku na dia pernah tambah gaji. Dia tahu ni kata tambahan apa boleh masih gaji. Jadi perlu nggak tambah apa boleh masih gaji boleh. Iya deh. Iya, ni akan bawa si Bama dia cuma kadang mudah-mudahan apa pahala ya. Iya. Mereka tuh sedih nganu informasi ya. Jadi untuk Anda yang ingin gabung silakan berkomentar di atas ya, silakan Ki bisa komentar ya. Yang ingin mungkin mau langsung cerita atau mau langsung bicara bersama kita di sini silakan di multi. Iya. Siapa tahu ini teman-teman kita ada Ibu Lilis, ada Banca, Haji R, kemudian Jumriyadi, ada Hoki Ceraka, ada Mami Sia, ada Rahman SP, ada Adi Yos, ada Om Mardi, ada Fahmi Rahmat. Selamat bergabung untuk kita. Ada Hartawan. Iya. Silih berganti keluar masuk. Iya. Ada Hartawan Senudin, ada Anjas Libas. Selamat pagi. Ada Hamsa Kadir 69. Ada Muhlis. Iya, selamat bergabung untuk Anda semua. Iya, kalau bersamaan yang lebih 20 ini tadi lebih 30 itu tap layar Bung Alil. Iya, jangki lupa tap layar semua. Tap layar ya. Iya, ada nih Rahman SP, saya sangat setuju dengan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Oh, betul. Iya, magina setuju Ki, agak sabana. Iya. Ibu Pak Anjas ini sama Libas. Bapak mau minta bawakan lagunya Hayati. Wih. Lagu sih, ya. Iya. Engkau betul nama tu nama kelo-kelo. Iya. Maka deh Jumriyadi, maka deh Upo Ojim itu ya. Dan itu kan Jumriyadi mantan kepala desa itu ya, bukan Jumriyadi mantan desa. Saya kurang tahu juga. Upo Ojim itu iya Marengkalinga. Oh iya.
Toh mana magaga marengkali kita picodo-codo toh kita cicet-cicet bukan. Iya, cocok. Jadi silakan di tap-tap layarnya kemudian dibagi-bagikan link ini ke teman-teman atau di grup WA atau di mana saja. Iya Haji R, iya ro imange makan jatuh ko engka periodena. Oh, iya. Makan jatuh naseng. Kalau itu 5 tahun, setelah itu dipilih kembali. Iya. Ya kang imangnya biasa tergantung peleku pengurus masih gebel. Iya. Alena sapa toh. Apa mega toh? Ya cocok nasa kita tengah-tengah. Karena banyak orang yang punya kemampuan tapi tidak ada waktu. Iya. Apa muka itu kasih esengi matu deh. Pana nape mata heda masih ge kan ikut masih ge. Seperti itu. Engkau tuh komentar ya. Yos, ini tidak setuju Kak kalau dibagi pemilu kapangi saya puang. Manengka? Nasesa Kak iya. Nasaba KTP baru mopa 2 kali ki minta cuti. Iya, iki dua lama todo. Iki dua cuti le semua todo baru. Tapi sore kau detali semua todo tu salah saya diam. Tapi biasa tuh biasa cerita ku tani teri aja karo bukan. Agak kan. Pemilihan kepala desa. Iya, salah saya di. Si salah saya di. Bedena di dalam todo. Bedena kan negara. Dah bisa kan. Apa manasu karo sama kada po aja namu dek sama tu manu. Si sana si salah saya di kale namu. Lah. Ya, ini bahaya. Jangan dianggap remeh itu satu orang di. Jangan. Iya. Iya, ini Pak Rahman ini. Salah satu alasan adalah beban penyelenggara bisa lebih ringan dan peserta dan pemilih bisa fokus. Iya, makutong we nah. Apa biasa kok lo kakiku anu ini TPS Aku apa nih susungnya apa kue weh deh nama lebak dah kena weh letuk apa kupai weh jadi masuk sama to jadi uki bicu yang lupa tahu ni kacamatai di negara mesa ni salah kadeke kan ni partai na anu he anak-anak yang anu lo usut todo anak-anak baco oh iya kayak senai salah todo nih batal sih iro anu na to apa biasa memang apa aku epak kertas suara sila si topo beda jadi biasa nih salah pilih tuh salah todo nih agak biasa nih batal makro Bang Ilo iya jadi cocok tuh nasengnya salah satu alasan beban penyelenggara bisa lebih ringan dan peserta dan pemilih juga fokus. Iya betul. Itu salah satu tujuan daripada Mahkamah Konstitusi melahirkan keputusan ini menurut saya. Dan makanya KPU yang merespon positif sama dengan pendapatnya teman kita. Tapi masalahnya Milo ya kamu ke PLT sih mah tuh anggota dewan. Ya tinggal itu kan tinggal itu sebenarnya di PR Bung Ali 2 tahun 6 bulan ini karena masing-masing ada dalilnya prasonya Bung Ali ya bahwa anggota DPR itu dipilih 1 kali dalam 5 tahun dan kalau pejabat eksekutif misalnya tadi baru ini selesai 2029 berarti kan bisa 1 hari pun langsung PJ kan langsung PLH dulu Bung Ali PLH itu bisa dari Sekdal dulu PLH baru nanti kemudian dikeluarkan SK Mendagri untuk PLT misalnya Bung Ali. Nah untuk anggota DPR ini memang yang masih menjadi tanda tanya besar sekarang seperti apa kira-kira solusinya. Kalau kita lihat di undang-undangnya kan Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan itu kepada apakah DPR, apakah nanti KPU untuk mengatur itu bagaimana Bung Alil ya. Yang jelas paling lambat 2 tahun 6 bulan baru dilaksanakan pemilih di tingkat daerah Bung Alil. Setelah pemilih nasional. Oke, ini Bahar Marsep. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Hadir menyimak. Oke, Pak Bahar, selamat bergabung. Iya, ada Ibu Lilis ini 9:30 Mi.
Jadinya makan dulu naik. Nah, Bang Alil. Oh iya. Besok lagi kita lanjutkan kita membahas itu, tidak ada masalah. Iya. Oke. Kayaknya waktu sudah kita di penghujung acara ini, Milo. Iya. Oke. Banyak ini informasi-informasi atau beberapa komentar-komentar yang masuk di IG Radio. Iya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan kemudian apa yang disuarakan di pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Ya. Jadi Om Milo mungkin kesimpulan tak pagi ini Ya artinya begini Bung Alil, ada juga informasi yang penting juga bagi warga baru ini Bung Alil dan sekitarnya yang sering menggunakan kereta api ke Makassar Bung Alil ya. Magir. Karena saya dengar sekarang kan mobil trans yang Sulawesi itu Bung Alil ya. Dulu pernah berhenti kan. Akhirnya merepotkan anak-anak mahasiswa atau orang-orang dari baru ketika kita ke Makassar transit turun di Maros setengah mati lagi cari mobil kan. Iya. Sekarang kembali normal Bung Alil. Iya betul. Iya. Kalau langsung masuk ke Panakukang MP itu Bung Alil cuma 10.000 ya kalau saya tidak salah itu. Tidak Om Milo. Tidak sampai yang 10.000 tidak ya? 4.000 berapa itu? Iya. Mulai beroperasi lagi jadi sampai 20.000 lah kita sudah nyampe ke Makassar. Iya betul. Sekarang. Hitungannya itu tiket 10.000, kemudian ke MP 4.800 kah? 15.000. Iya 15.000. Kalau sekarang normal kalau kita naik mobil angkot diantar sampai rumah dari daerah kan bisa sampai 80.000, 100.000. Iya. Ini ada sebelum kita pamit ini Mila. Rahman SP. Biar pemerintah KPU pusat yang keluarkan surat keputusan mengenai Jungdis. Oh iya. Ada Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Amila. Kalau dari sisi saya Bung Alin cuma kita ingin mengadvokasi saja bahwa undang-undang ini bagus, keputusan Mahkamah Konstitusi ini bagus, tetapi yang perlu dicarikan solusinya itu adalah jangan secara otomatis diperpanjang anggota DPRD yang sekarang ini sampai 2 tahun 6 bulan lagi Bung Alil. Karena itu menurut saya tidak adil menurut saya Bung Alil. Apalagi undang-undang kan mengatakan bahwa pemilihan anggota DPR itu 1 kali dalam 5 tahun. Berarti dia juga harus dengan selinya. Yang perlu dicarikan ini bagaimana solusinya di 2 tahun 6 bulan itu Bung Alin. Seperti apa yang adil yang bisa diterima oleh semua pihak. Karena tidak adil bagi orang yang lain yang juga menunggu untuk maju Bung terlalu lama kan. Iya. Selebihnya menurut saya baik-baik saja semua. Karena sama disampaikan tadi oleh teman bahwa kualitas pemilu semakin bagus. Kemudian pemilih juga bisa lebih berkonsentrasi untuk memilih Bung Alil ya. Seperti itu. Kemudian kita juga seperti saya punya profesi nih bisa bekerja 2 kali dalam 5 tahun mulai. Iya. Survei juga. Lembaga survei bisa. Ada kerjaan. Tema besok apa kira-kira tema besok ini, Bang? Kita terkait dengan apa nih? Saya lupa. Kenapa aku lupa? Ya. Atau sebentar didiskusikan lagi ya tema untuk besok. Ada tuh yang kemarin kita WA. Apa kenapa? Iya. Oh, SR. Oh iya, sekolah rakyat. Iya. Kalau sekolah rakyat ini kan berlaku juga secara nasional. Teman-teman dari beberapa daerah pun juga bisa terlibat untuk diskusi terkait ini. Karena ini adalah program nasional. Iya. Apakah di kabupaten lain ada program tersebut? Ya, seperti tadi kita sampaikan bahwa di Sidrap juga saya lihat statement Bupati Sidrap lewat media sosial, mereka juga sudah jalan tahun ini Bung Alil. Dan kalau saya tidak salah sampai hari ini yang sudah taken kontrak dengan Kementerian Sosial itu sudah ada 36. Oh iya. Dari 100 yang direncanakan tahun ini Bung Alil. Tahun pertama ini. Ya. Termasuk baru juga ya sudah masuk. Mungkin makanya itu kita ingin tahu dari sumber yang valid bahwa apakah dengan adanya upaya untuk pembebasan lahan di lokasi kemarin itu rest area ketemu dengan 11 kepala keluarga, apakah sudah bagian dari sebuah progres bahwa ini sudah jalan Bung Ali tinggal persiapan daerah saja terkait dengan lahan. Nah itu nanti kita tanya ke
Kepala Dinas Sosial baru. Mudah-mudahan beliau juga bersedia masuk besok lewat line telepon, Bung Alil. Iya, oke, kita cukup sampai di sini dulu. Ya, sebelum kita pamit ini Om Ilo, ini komentarnya Ibu Lilis. Ya, satu kekurangannya itu di stasiun kereta api di Gerongkong karena tidak ada transportasi masuk ke sana. Oh, degan. Iya. Iya. Agak-agak Bung Alil. Iya, oke deh Om Mardi. Maaf melenceng dari pembahasan Bang Hos. Kondisi sekarang sangat susah pekerjaan di Baru. Oh iya. Betul. Iya. Betul. Nanti kita bahas kembali ya. Tidak bosan-bosannya kita akan bahas kembali itu. Ya, ada misalnya ini tanda-tanda Bung Alil. Ada misalnya spanduknya Kons di sepak bola di Sumpang itu sebagai sponsor. Mudah-mudahan ini indikasi awal bahwa Kons akan buka meskipun mungkin bukan pabrik atau apa. Yang jelas Kons akan masuk. Karena kelihatan ada sponsornya kalau. Ada spanduknya saya lihat kemarin saya lagi nonton bola itu Bung Alil. Mudah-mudahan Hilal Nair. Iya mudah-mudahan Hilal Bung Alil. Itu kayak dalek-dalek dacol di dalek mata. Iya. Oke Bung Alil. Ini ada Rahman Esa. Sekali-kali undang Bupati biar tahu juga Bupati Baru. Ini. Iya, jangankan Bupati Presiden saja kalau masuk kita bersyukur sekali. Siapa saja yang mau masuk siapa ini saja. terbuka untuk siapa saja Bung Alil. Cuma kasihan juga Iga Radio ini kalau selalu melakukan komunikasi. Kita selalu berupaya setiap yang kita bahas itu harus ada ya. Tapi mudah-mudahan nanti seperti janji Wakil Bupati kan selalu akan mau hadir nanti Bung Alil ya. Cuma belum ya. Dan entah kapan. Nah, setelah Wakil Bupati mungkin baru Bupati lagi. Iya. Ada Jumriyadi bahas Toki kasih Pak Galunge. Wah, ini pertanian. Iya. Iya, masalah cocok. Ya itu. Masalah pupuk. Masalah pupuk Pupuk irigasi. Kalau pertanian kan identik dengan pupuk irigasi, kemudian kualitas bibit, kemudian harga gabah. Ya tidak bisa terlepas lah dari zona-zona itu. Iya, Hoki Caraka ini. Kapan lagi live? Iya, setiap hari. Ya, Senin sampai Kamis. Hari Kamis. Ini setiap pagi, Senin sampai Kamis kita ada acara Ogi Baru Menyapa. Kalau malam ada juga Obama, obrolan malam. Itu Jumat Sabtu Minggu. Ya. Setelah sholat Isya ya Bung Alil. Nanti playernya dibuat oleh Om Alil. Ya, oke, Paratusin TikTok ini salam kenal untuk semua kepada warga Baru dari Paratusin. Kita majukan Baru bersama. Salam Maki. Oke. Wasang ladusing. Ladusing itu poleano di India kan? Iya, polisi India Bung. Polisi India. Oke. Siba. Oke, makasih banyak untuk Anda semua sudah bergabung bersama kami di sini. Dan jika ada salah kata yang menyinggung mungkin dari kami berdua, kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, dan tentunya bagaimana kita menampung aspirasi Anda dari media IG Radio, kemudian kita buat Ogi Baru Menyapa. Ini bagaimana kita menampung semua atau ada masukan-masukan Anda yang bisa kita sampaikan ke pemerintah atau di DPRK. Ya, bisa kita suarakan di sini. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada salah. Ya, kami berdua mohon pamit. Jadi dari Jalan Semangka nomor 95 Bungila Bata dan Jalan Asoka nomor 26 pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.